Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Indasari, NIM 077 dari kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang sudah saya kerjakan, yaitu dengan materi metode rekrutmen. Metode rekrutmen sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal merupakan proses pengisian jabatan atau pengambilan kandidat yang berasal dari internal organisasi itu sendiri. Ini biasanya diawali melalui job posting. Job posting yaitu proses pengisian jabatan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, rehiring. Rehiring merupakan proses mempekerjakan kembali karyawan yang dulunya pernah bekerja di suatu perusahaan. Misalnya dulu pernah di PHK karena adanya permasalahan pribadi dari si pekerja ataupun masalah perusahaan. Yang kedua yaitu suksesi. Suksesi merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas dari seorang pekerja. Yang selanjutnya yaitu metode rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal merupakan proses pengisian jabatan atau proses rekrutmen yang berasal dari eksternal perusahaan. Ini dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama yaitu melalui iklan. Iklan merupakan salah satu proses publikasi job dalam perusahaan yang sedang kosong. Ini biasanya dilakukan melalui media cetak, media elektronik, maupun internet. Yang selanjutnya yaitu agensi tenaga kerja. Dalam hal ini, pemerintah hanya perlu menyebutkan apa persyaratannya dan posisi apa yang sedang kosong di dalam suatu perusahaan. Kemudian, agensi tersebut mencarikan sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu rekrutmen kampus. Dalam hal ini berarti pemerintah melakukan kunjungan-kunjungan ke kampus dengan kualitas terbaik tentunya dan unggulan. Yang terakhir yaitu referral. Referral merupakan metode rekrutmen yang berasal dari apa yang disarankan oleh pekerja atau yang direkomendasikan. Dalam hal ini untuk implementasi dari metode rekrutmen, saya mengambil contoh dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia, rekrutmen yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dilakukan secara terbuka dan transparan. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung dan tanpa perantara, dan juga tanpa dikenakan biaya apapun. Seluruh sistem rekrutmen yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ini dilakukan melalui sistem e-rekrutmen. PT Garuda Indonesia ini dalam merekrut karyawannya menggunakan metode rekrutmen eksternal. Dalam 1 tahun, PT Garuda Indonesia membutuhkan karyawan untuk pramugari sekitar 1.000 dan untuk pilot sekitar 250.000. Adapun posisi yang dibutuhkan dan beserta persyaratannya yaitu yang pertama pramugari dengan syarat usia 18-24 tahun, tinggi badan minimal 160 cm, berat badan proporsional. Pendidikan minimal SMA dan
mampu berbahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu piket, tinggi minimal 170 cm, tidak memakai kacamata, harus cepat dan tepat dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga yaitu service analisis, dengan syarat usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 diutamakan, IP minimal 3,00. Dan yang terakhir yaitu manajemen trainer for engineering, dengan syarat pendidikan minimal S1 dengan lulusan teknik elektro dan teknik mesin, IP minimal 3,00, pengalaman kerja 1 tahun, dan mampu berbahasa Inggris. Baiklah, untuk itu tips agar metode rekrutmen suatu perusahaan itu berjalan dengan baik, yang pertama yaitu menganalisa kebutuhan dan merancang perekrutan. Perusahaan dalam hal ini harus mengidentifikasi mengapa diperlukannya rekrutmen karyawan beserta spesifikasinya. Kemudian perusahaan harus membuat perencanaan umum terkait terkait proses perekrutan dengan posisi yang sesuai dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan metode rekrutmen yang ingin dilakukan. Karena dengan metode rekrutmen yang tepat, maka suatu perusahaan akan mendapatkan kandidat-kandidat yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan pada PT Garuda Indonesia sendiri, ini telah mengimplementasikan metode rekrutmen yang ada pada perusahaan, sehingga mereka dapat dengan cepat dan tepat dalam memilih suatu karyawan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.